gereja kami. Karena saya juga dari Langoan. Nah mungkin saudara mau gereja di Langoan. Tapi kami mau bawa kabar keselamatan. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Oke. Kita Roma pasal 3 ayat 23. ayat. Sudah? Tolong kasih kuat akak. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah hilang kemuliaan Allah. Terus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Oleh kasih karunia, Yesus Juru Selamat sudah benarkan saudara dengan cuma-cuma. Berarti anugerah. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi siang ini saya mau bicara tentang penebusan. Saya mau bicara tentang keselamatan. Saya mau bicara bagaimana saudara diselamatkan Tuhan. Bukan gereja yang menyelamatkan, tapi Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Yang punya napas kita, yang punya hidup kita, yang punya masa depan kita. Jadi saudara, yang penting saudara di sini mari orang mengerti dulu. Mengerti dulu. Saya tidak bawa agama, saya cuma bawa keselamatan, saudara. Saya bawa keselamatan. Ingat, saudara. Saya mau angkat contoh di sini, ada satu cerita tentang di Lukas pasal 15 ayat 11 mulai. Di sana ada cerita seorang anak yang hilang. Saya tidak akan sudah jangan baca semua, tapi dari awal sudah boleh baca ayat ini. Di Lukas pasal 15 ayat 11 mulai. Saya percaya saudara akan Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. dia punya anak 2 laki-laki. Terus Kata yang bungsu kepada ayahnya, yang bungsu, anak yang kedua, yang terakhir. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Ingat, belum DP orang tua mati, biasanya warisan diterima setelah orang tua sudah meninggal. Tapi ini anak memang boleh atur. DP papa masih hidup, dia semua meminta DP jatah. Dia meminta warisan. Apa arti ini? Ini artinya dosa. Dosa pemberontakan terjadi dari awal cerita ini. Ini cuma perumpamaan. Tapi tolong orang mengerti. Terus. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milikku yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, dia minta DP hak, padahal orang tua belum meninggal. Banyak jaga jadi sekarang tuh begitu. Ini anak pamalawang, dia papa masih ada, dia semua minta DP warisan. Tapi karena DP papa sayang ini anak bungsu, dia kasih ini doi. Saudara tidak usah baca selanjutnya, DP cerita selanjutnya dari ayat 14 sampai 17. Baca. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Karena dia jual so habis tuh doi. Dia so pergi di kafe-kafe, dia so pergi bikin sakit hati DP orang tua. Pergi dengan segala macam perempuan dan lain sebagainya. Jadi dia pedoi so habis. Terus Dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup yang berfoya-foya. nah, catat baik-baik kata berfoya-foya, saudara. Saya mau bicara sekarang kenapa orang tidak ikut Tuhan, tidak selamat. Karena hidupnya berfoya-foya. Setengah mati cari doi. Amen. Dari pagi sampai malam. DP hidup cuma foya-foya. Kasih habis di orang Inggris bilang nyanda war-war. Kelar DP doi. Terus Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Terus Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi sampai tidak situ seorang dulu. pun yang dapat memberikannya. Sampai di situ dulu. Saudara lihat orang ini rentetan kejatuhan seseorang.
Saya mau kasih tahu ini firman, dia bilang rentetan kejatuhan seseorang. Pertama, ketika dia mulai berbuat jauh dari Tuhan, dia punya hidup mulai tidak pasti. Dia tidak ada berkat di sana. Dia mencari setengah mati, tidak ada apa-apa. Dari pagi sampai malam tidak ada dia untung. Habis tepedoi. Dan dia mulai datang pada masalah. Lihat anak ini mulai datang pada masalah. Pada puncaknya dia harus jadi hina. Kenapa dia jadi hina? Karena dia mau makan makanan binatang. Saudara, biar susahnya mungkin, biar orang pinjang. Orang yang mau makan makanan binatang. Tapi cerita contoh ini, betapa riskannya seseorang yang kalau dia hidup so jauh, dia rumah tangga hancur dan dia turun sampai di lantai bawah. Kenapa? Karena dia hidup sejauh dari Yang Maha Kuasa. Ingat, orang yang hidupnya jauh dari Yang Maha Kuasa, hidupnya tidak pasti. Rumah tangganya pasti goncang. Dan dia punya hidup, tak salah dia bisa banyak utang. Dan bisa banyak perbuatan yang menyakiti Tuhan. Ingat, ketika dia turun, makin jauh, makin dalam. Betapa hinanya seseorang yang jauh dari Tuhan. Coba catat semua orang-orang. Kalau orang jauh dari Tuhan, betapa hina ini hidup. Sampai ke bawah. Seringkali terjadi apa? Utang sebanyak, orang dusu-dusu. Istilah orang apa? Ini hidup kurang bikin malu keluarga. Kenapa? DP hidupnya tak pasti. Seringkali saya bilang sama saudara-saudara jemaat yang saya layani, saya bilang begini, ciri khas orang jauh dari Tuhan ada tanda. Satu, kalau dia jauh dari Tuhan, dia tidak beres dengan Tuhan, berarti dia hubungan dengan keluarga dan sesama tidak beres. Percaya? Mau bukti boleh. Kalau dia suami, dia hidup dengan istrinya ada betul. Dia pasti akan kemana-mana dan dia hidup menyakiti hati Tuhan. Dan menyakiti keluarganya. Mempermalukan nama Tuhan. Mempermalukan nama keluarga. Mempermalukan warga. Kenapa? Dia hidup nyanda pasti. Dia akan jadi hina di sana. Semua perbuatan jahat pasti dia backing. Dan sudah tahu, orang yang kalau mulai hilang jalan begini, dia bisa bikin banyak kejahatan. Pasti dia bikin banyak kejahatan. Oke, orang lanjut sekarang. Jadi saya sudah bicara sekarang ciri khas orang yang jauh dari Tuhan, yang hidupnya jadi tidak pasti. Dia tidak ada keberhasilan karena hidupnya jauh dari Tuhan. Nah, di saat seperti ini saudara, di saat posisi ini, mungkin saudara bisa baca ayat 17-18. Ingat baik-baik. Tadi sampai ayat berapa? Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanan. Ya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ingat baik-baik. Orang nanti so terpuruk, so jatuh, baru mau sadar mau cari jalan. Jangan tunggu orang susah, jangan tunggu orang so sakit-sakit, jangan tunggu orang so stroke, jangan tunggu orang so menjelcakan orang lain, baru orang mau cari jalan balik. Seperti anak yang hilang ini. Dia bilang dia ingat dan dia akan pulang. Saya percaya saudara, siang ini saudara mulai merenungkan kehidupan ini. Sebelum ini terjadi dalam hidup saudara, sebelum masalah besar datang, sebelum problem dalam rumah tangga datang, cepat ingat Yang Maha Kuasa, kembali kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya tidak usah baca DP ayat selanjutnya. Di situ ada cerita begini. Ketika dia pulang, dia papa dola pada dia, dan dia papa bilang, ambil kemari tuh selot kasut, kasih pakai cincin, kasih bersih pada dia. Kamu adalah anak, bukan pembantu. Ingat baik-baik saudara. Ayat itu ada tulis begini. Dia pebaku dapat dan dia papa dia bilang, Papa, aku telah berdosa.
kepada Tuhan dan kepada keluarga. Jadi kita mau pulang, biar kita cuma jadi pembantu. Saudara lihat, biar kata dia cuma jadi pembantu. Lihat itu Tuhan kasih. Tuhan bilang nyanda, ngana bukan pembantu, ngana anak. Dan sudah tahu, banyak orang berpendapat bahwa kalau mau datang Pak Tuhan, mesti hidup bersih, mesti hidup kotor, mesti hidup dalam keadaan solayak. Tidak. Gereja tidak cari orang benar, gereja cari orang berdosa. Amin. Ingat baik-baik. Dan orang tua ini dia bilang apa? Cepat kasih pakai cincin pada dia. Kasih pakai kasut pada dia. Saya sedikit mau uraikan ini. Ketika dia pakai cincin, apa DP arti? Tuhan kembalikan dia punya posisi yang sebenarnya sebagai anak Tuhan. Haleluya. Tuhan kembalikan DP martabat. Dia kembali menjadi berharga. Dia punya hak karena dia seorang anak. Ingat baik-baik ini cerita. Berikut yang kedua apa? Tuhan kasih pakai apa? Kasut. Apa bicara kasut? Dalam Alkitab pengertian kasut adalah perlindungan. Kalau orang kerja di orang bule, dia bilang apa? Lebih baik itu capatu yang ancur, jangan itu kaki. Jadi mesti pakai capatu. Jadi artinya kasut itu perlindungan. Ketika orang datang Pak Tuhan, orang dikembalikan perlindungan itu. Tuhan jauhkan dari celaka. Tuhan jauhkan dari mara bahaya. Karena kita dikembalikan sebagai hak. Tapi satu saya mau bilang siang ini, mari sadar dan babale Pak Tuhan. Amin. Amin. Sejauh mana saudara berjalan? Saya cuma mau kasih ingat, babale Pak Tuhan. Karena Tuhan menunggu orang setiap saat. Selalu ada anugerah Tuhan. Mungkin dalam hidup saudara mulai ada masalah di sini. Mungkin rumah tangga, pergumulan, anak-anak. Jangan tunggu ada ini baru saudara bilang kita tak salah jalan. Sebelum ini terjadi, siang ini saya minta saudara mari datang sama Tuhan. Supaya Tuhan kembalikan hak saudara. Saudara ketika datang sama Tuhan sudah jadi berharga. Orang semua ini hamba-hamba Tuhan berasal dari dunia gelap semua menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kembalikan sampai hak. Orang menjadi berharga. Karena firman Tuhan bilang ketika kamu dalam Tuhan, kami jadi orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Coba orang so jauh dari Tuhan, dia hidup hina banget. Kenapa dia hina? Karena dia tampak supaya anak yang bungsu ini. Dia tampak di kurungan babi. Kalau orang sekarang dia tampak di mana? Di jalan, di got. Yang paling bahaya dia tampak di hotel Prodeo. Kenapa? Dia so jauh dari Tuhan. Dia jauh berjalan. Sehingga dia hilang. Tetapi ingat, firman Tuhan bilang, orang semua ini sudah berdosa. Tapi Tuhan tunggu orang. Dia siap memulihkan kita. Dia siap mau datang sama Tuhan untuk kita minta ampun. Karena masa yang di jalan. Ingat saudara, firman Tuhan bilang sejauh timur dari barat, aku melemparkan semua perbuatan dosamu. Dan kamu dibenarkan oleh Tuhan. Saya mau bawa berita ini bersama teman-teman. Supaya saudara sadar bahwa Tuhan sedang menunggu saudara dan saya. Untuk diselamatkan Tuhan. Jangan hidup jauh dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tapi datang sama Tuhan. Haleluya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kembali kepada jalan yang benar. Saya percaya saudara tidak usah tunggu ada masalah. Tidak usah tunggu ada problem. Tidak ada tunggu pergumulan. Tapi cepat dari siang ini. Saudara sadar. Saudara mulai terima anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu cuma-cuma. Saudara tidak usah bayar. Saudara buka hati. Saudara datang sama Tuhan. Dan saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya siang ini. Saya tidak usah panjangkan uraian ini. Saudara cerna dan saya percaya firman ini akan menjadi dapat tempat di hati saudara-saudara. Kita semua ini akan menjadi saluran berkat saudara. Untuk menjadi berkat, untuk memberkati saudara-saudara. Saya percaya penerimaan saudara, respon saudara kepada kami
kami berdoa Tuhan pasti memberkati. Amin. Amin. Tempat-tempat usaha ini Tuhan berkati. Tapi saya mau ingatkan, jangan tunggu kamu jatuh. Jangan tunggu kamu ada masalah. Jangan tunggu kamu sudah punya problem baru kamu datang seperti anak yang hilang. Karena di luar Tuhan orang hina banget. Binasa. Hina baik-baik, hina. Lihat orang bungsu, anak bungsu sampai ada di kurungan babi. Kalau sekarang apa? Jangan orang tidur di got. Jangan ikut di jalan-jalan. Paling puncak dengan kamar sudah Pak Ika masuk hotel Prodeo. Itu gambaran sekarang. Makanya sebelum itu mari